Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar setia Risalah Maghrib RRI Gorontalo yang insya Allah dirahmati Allah. Adapun judul Risalah Maghrib sore ini adalah keutamaan menahan amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 berfirman, Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas Allahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ajaran Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman yang bijaksana mengenai pengendalian amarah. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Pesan ini mengandung wawasan mendalam tentang adanya hubungan antara postur tubuh dan kondisi emosional seseorang. Secara fisiologis, jika seorang dalam keadaan marah, maka hormon adrenalin akan dilepaskan dalam jumlah yang banyak ke dalam darah. Tingginya hormon adrenalin tersebut akan menyebabkan perubahan di dalam tubuh antara lain. Pertama, terjadinya penyempitan pembuluh darah halus di seluruh tubuh yang menyebabkan tahanan pembuluh darah meningkat. Kerja otot jantung menjadi lebih berat karena harus memompa darah melewati pembuluh darah yang menyempit. Inilah yang menyebabkan tekanan darah manusia yang sedang marah biasanya meningkat. Jika kenaikannya mendadak, maka bisa menyebabkan serangan stroke di otak. Kaum muslimin, pendengar setia Risalah Maghrib RRI Gorontalo yang berbahagia. Yang kedua, denyut jantung bertambah cepat dan keras. Hal ini akan menyebabkan tekanan darah ke dalam pembuluh darah meningkat. Darah mengalir lebih banyak ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, sehingga dapat memperberat serangan stroke yang terjadi dengan banyaknya bekuan darah di otak. Kerja jantung yang meningkat juga jika tidak diikuti oleh suplai oksigen ke dalam otot-otot jantung yang cukup, dapat menyebabkan nyeri dada hebat yang akut dan serangan jantung, bahkan sampai jantung berhenti mendadak dan berakhir dengan kematian. Inilah mengapa banyak kita mendengar seseorang mengalami stroke atau serangan jantung karena marah. Yang ketiga, penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk ke otak, menyebabkan orang sedang marah mengalami gangguan fungsi otak. Pada keadaan itu, daya nalar bisa terganggu, sehingga orang yang sedang marah cenderung tidak rasional. Istri tidak dilihat lagi sebagai orang yang dicintai. Atasan tidak dihargai lagi. Kata-kata menjadi tidak terkontrol, memaki, menghina, dan lain sebagainya. Yang keempat, tingginya aliran darah ke berbagai organ, termasuk lengan, tangan, dan kaki, menyebabkan orang marah mudah memukul hingga membunuh. Banyaknya aliran darah ke wajah menyebabkan wajah orang yang sedang marah tampak memerah dan menakutkan. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana mengatasi agar kita tidak mudah marah? Yang pertama, menahan amarah dengan beristighfar. Jika seorang sedang marah dalam keadaan berdiri, maka cara meredamnya adalah dengan duduk. Namun jika marah dalam keadaan duduk, maka berusaha untuk tiduran atau berbaring sambil membaca istighfar. Yang kedua, mengambil air wudu. Dengan air wudu, maka api yang menguasai tubuh akan padam dengan air. Yang ketiga, meredam amarah dengan menahan diri. Pada suatu saat datanglah seorang laki-laki meminta wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberinya wasiat agar jagalah amarah dengan menahan diri. Yang keempat, meredam amarah dengan berdiam diri. Obat yang sangat ampuh ketika marah muncul adalah diam. Sebab jika sedang marah, pasti kata-kata kasar akan keluar karena tidak bisa terkontrol oleh diri sendiri. Yang keempat, meredam amarah dengan membaca ta'awuz. Dengan membaca ta'awuz, maka seseorang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada godaan setan yang selalu membangkitkan rasa marah.
Melalui syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini, insya Allah kita akan dilindungi dari segala kelicikan dan keburukan setan jika hamba-hambanya membaca ta'awuz. Demikian risalah Maghrib sore ini. Nasr minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.